Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, suwuk-suwuker di Jamiah Ruqyah Haswaja Bathara Katong Ponorogo, khususnya para pegiat suwuk di wilayah Ponorogo pada umumnya. Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Agus Dumono lewat channel kita Jagongan Suwuk JRA Bathara Katong Ponorogo. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama bertemu kembali di acara yang penuh dengan berkah ini dan banyak ilmu tentunya nanti insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita harapkan syafaatnya dan sebagai penolong kita di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat-sahabat semuanya, terutama yang di studio yang hadir pada malam hari ini ternyata ramai sekali. Nah, pada malam hari ini kita tetap Jagongan Suwuk. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial luar biasa. Ya. Sebetulnya beliaunya niki konco cilik saja nih. Karena sudah lama tidak komunikasi, ketemu wis padha gede. Ketemu sudah besar ini dan sudah berprofesi masing-masing. Dengan saya Agus Dumono bertemu dengan Mas Agung. Nah, iya. Tetap di Kalimantan apa di Beton Mas. Oh, ya, Beton tadi. Di Beton itu Desa Beton yaitu di sekitaran depannya rumah sakit umum itu. Nah, beliau sudah berdomisili di sana nih, Gigi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Nah, Gigi. Sehat walafiat. Ini panggil nama pendek Mas Agung, nama panjang Agung gitu. Ya, segitu ya gak apa-apa wis. Nah, gitu. Karena dulu kita ya sering jagongan santai-santai gitu ya di Girli waktu dulu ya. Nah, gitu. Di pinggir kali. Pinggir kali loh. Nah, iya itu. Mas Agung sekarang aktivitas napa nggih? Aktivitas sekarang tenanu kula Mas. Ten perkayuan. Oh, perkayuan. Iya. Dalam perkayuan iku utamane apa ya? Bikin-bikin gitu loh Mas, rongkok, bikin blawong. Itu. Oh, nggih. Bukan ten mebel maksudnya, enggak ten orang furniture. Enggak. Nah, sesuai dengan apa itu keahlian jenengan ya. gitu kan. Ngukir tapi ngukir barang remit-remit seperti itu. Ya, ngukir seperti itu. Nah, nggih. Nek secara organisasi jenengan aktif di? Kalau sekarang organisasi apa Mas? Banyak loh organisasi tak ikuti. Oh ya, sing sampean istilahnya aktif lokal dan didadekne wong tuwek sesepuh gitulah. Yo gak lek dadi wong tuwek Mas. Ya. Ya mungkin lek di dalam budaya ataupun tulisan haji mungkin sekarang saya aktif ke Haji Wengker yang pertama. Oh, Haji Wengker. Terus yang kedua sama teman-teman ini kita juga membuat apa ya paguyuban baru juga yang namanya Pusaka Bumi Wengker. Sebenarnya enggak baru sih 2 tahun. 2 tahun. Cuma kita ya karena kita masih ikut Haji Wengker akhirnya kita utamakan yang Haji Wengker dulu gitu. Anda termasuk jenengan sing apa babat? Ya, yang babat. Sing bidane. Ya. Tapi yang babat itu yang anu Mas, yang Pusaka Bumi Wengker. Tapi kalau yang Haji Wengker sudah lama sudah ada itu. Oh, Haji Wengker. Ya. Yang ada Mbah Carik Maguan itu? Kalau Mbah Carik Maguan itu Pusaka Bumi Wengker itu. Pusaka Bumi ya, Wengker. Pusaka Bumi Wengker itu. Oh, nggih. Kemarin pernah kita undang juga ke sini nggih. Oh, Pak Yaya. Ya, betul. Ya. Kebetulan beliaunya kan aktif di apa itu? Banser juga, ya, ketua Bansernya, kepala Bansernya di Ponorogo niku. Iya. Nggih. Tunggu jenengan tadi kan menyebut Tosan Aji nggih. Iya. Tosan Aji itu apa salah satu organisasi jenengan atau
sing jenenge aktif di situ juga aktif, Aktif, yang nggih. aktif. Makanya Tusan Aji itu mungkin salah satu bidang kebudayaan lah. Di dalam bidang Tusan Aji kan gitu kan ada. Nggih. Dalam bidang tari kan ada Mas. Nah, kebetulan saya itu di bidang Tusan Aji. Yang utamanya itu. Nggih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti akan melebar di dalam konteks sejarah ataupun kebudayaan yang lain ataupun peradaban gitu, seperti itu. Tapi yang utama tetap di Tusan Aji. Tusan Aji Seperti itu, nggih. ya. Bagi para sahabat-sahabat semuanya yang belum mengenal Tosan Aji, ini akan dibahas secara tuntas di sini. Dari arti bahasa, Tosan Aji itu yang mudah dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Ya. Anak-anak muda itu sekarang kan biasanya kan dengan bahasa-bahasa kawi, bahasa-bahasa leluhur itu kan sudah sedikit berkurang ya untuk bisa memahami. Ya. Sekarang kan waktunya zaman game itu. Game. Kan. Nah, secara bahasa gitu aja lah, simple dan mudah dipahami anak-anak muda sekarang. Tosan Aji ini apa? Ya, kalau Tosan Aji itu Tosan itu besi. Terus Aji itu ya sesuatu yang utama gitu kan. Oke. Jadi besi yang diutamakan. Jadi seperti itu. Besi yang diutamakan. Ya, besi yang diutamakan. Jadi besi yang benar-benar mempunyai ya Aji itu apa Mas? Aji itu kan. Aji itu Aji. Ya, Aji lah seperti kan. Kan mungkin kalau masalah kata Aji itu mungkin sudah tahu lah secara umum Aji itu ya Mas ya. Yang mempunyai nilai tersendiri. Ya, jadi besi yang punya nilai sendiri gitu. Ya. Dalam kaitannya ini beda dengan apa itu? Paku, kan beda. Sama-sama. Tapi fungsinya selain untuk memaku, selain untuk pertukangan, atau yang biasa orang-orang memahami bahwa besi itu kan ya untuk kepentingan keluarga, kepentingan pertukangan dan lain sebagainya. Ya, sekarang jenengan bergerak dalam bidang Tosan Aji itu istilah gaman. Ya, gitu. Pusoko lah. Pusoko. Besi tapi dengan wujud pusoko. Pusaka, leluhur juga. Ya. Nah, dari Tosan Aji niku seperti yang jenengan sampaikan tadi, maksudnya Tosan Aji itu konteksnya kan menguri-nguri budaya nggih. Ya, salah satunya nguri-nguri budaya ataupun juga melestarikan gitu. Oh, ngoten. Ya. Nek sejarahnya sejak berdirinya niku jenengan berdirinya Tosan Aji niku. Kalau ngomong berdirinya Tosan Aji, kita harus tahu dulu Tosan Aji itu apa itu Mas ya. Oke. Ya, jadi Tosan Aji itu sebenarnya kalau kita memandang sekarang itu sebenarnya salah satu simbol sebuah peradaban kan gitu. Nah, jadi kalau munculnya Tosan Aji kapannya, berarti ya dimulai dari di suatu tempat itu mulai ada peradaban. Nah, itu ketika sudah ada peradaban baru muncul Tosan Aji. Ya, karena Tosan Aji itu salah satu pusaka dari sekelompok orang itu sendiri, pusaka ataupun ya kalau sekarang bisa dianggap sebagai simbol sebuah peradaban itu tadi. Kan gitu. Jadi kalau ngomong masalah kapan munculnya Tosan Aji lah itu ya semenjak adanya peradaban. Ya kalau kita ngomong Tosan Aji kan tetap lingkupnya di Nusantara ya. Nah, makanya awal adanya peradaban di Nusantara itu kapan? Nah, seperti itulah. Disitulah Tosan Aji itu muncul. Nah, itu khusus di Ponorogo sendiri atau skupnya Tosan Aji itu se-Nusantara? Se-Nusantara. Tosan Aji itu Nusantara. Nusantara. Iya, Nusantara. Kalau di Ponorogo sendiri jenengan paham sejarah adanya Tosan Aji ini? Lah, kalau di Ponorogo, ini Ponorogo ya Mas ya. Kalau di Ponorogo itu ada empu yang notabene itu sampai sekarang pun juga terkenal. Di perkesian Ponorogo itu namanya Empu Karsan. Iya, Empu Karsan. Masih hidup sekarang? Ya sudah meninggal. Empu Karsan itu di era-era tahun 1800-an. Itu makamnya di utarane Betoro Katong stadion. Nah, utarane Stadion Betoro Katong. Tegalarum. Iya. Lah, Empu Karsan itu sebenarnya itu salah satu murid dari Magetan
ada gandeng cenengnya dari Mpu Magetan. Nggih. Nah, karena di Mpu Magetan itu basicnya Torikoh, lah makanya Mbah Mpu Karsan itu sebenarnya juga mursyid Torikoh. Nah, jadi Mbah Karsan itu salah satu mursyid Torikoh dan kebetulan dia itu juga pandai dalam membuat pusaka. Nah, akhirnya disitulah diawali Mbah Karsan itu membuat pusaka itu untuk yang utamanya untuk santri-santrinya. Yeah. Dan itu terbatas Mas, sekitar 170 berapa gitu loh, mungkin loh. Nggak sampai 200. Nggak sampai, itu yang tertulis. Yeah. Mungkin di luar itu mungkin ada, mungkin lah seperti itu. Maksudnya selama Mbah Ki Mpu Karsan tadi ya, semasa hidupnya tidak begitu banyak membuat keris menciptakan ya. keris niku. Karena basic utamanya dia itu apa ya? Torikoh, Satoriyah. Lah kalau Mbah Karsan seperti itu. Berarti sama Ki Mageti tadi. Iya, sama Mageti ya. Oh, begitu. Itu yang di Ponorogo nggih. Ya, di Ponorogo. Terus adakah era setelahnya Mbah atau Ki Mpu Karsan tadi? Lah kalau setelahnya mungkin ada, tapi sekarang nggak ada. Seperti contoh di Coper, Mpu Coper. Nah, Mpu Coper itu ada dulu. Ya, tapi generasinya di bawahnya? Generasi di bawahnya mungkin kemerdekaan mungkin yang terakhir. Di era kemerdekaan 1900-an. Iya, itu wis nggak berproduksi. Terus di mana Tegalsari itu juga ada, Mas. Nggih. Tegalsari. Terus ada lagi di daerah Sawu. Sawu itu ada Mpu Reges, kayak Mpu Selembu itu juga ada. Sawu. Jadi kalau ngomong masalah lampu di Ponorogo, justru malah lebih banyak. Maksudnya lebih banyak justru di era-era kalau saya pribadi, itu menyebut empu di Ponorogo itu bukan justru malah era Wengker. Kalau saya era Wengker sebelum Majapahit mungkin kalau saya itu sekarang itu saya itu juga masih menyebutnya Wengker. Kalau untuk pribadi saya loh, mungkin kalau dengan dulur-dulur yang budaya yang lain. Nah, itu mungkin seperti contoh gini. Kalau Mbah Karsan itu ya, Mbah Karsan itu mungkin ada yang menyebutnya di era Ponorogo, mungkin sudah ada Ponorogo. Cuma kalau di perkerisan, sebagian perkerisan itu ada yang menyebutnya Wengker Anom. Nah, gitu. Wengker Anom itu wengker-wengker era-era Ponorogo seperti itu. Ada yang ada penyebutan nama Ponorogo, ini seperti itu. Oke. Saya ingat Ponorogo itu kan munculnya ada penyebutan Ponorogo itu setelah ada Adipati yang pertama niku nggih. Ponorogo. Itu kan era karisidenan waktu itu ya 1800 berapa gitu. Ya, itu sejarahnya adanya penyebutan Ponorogo. Ya. Sebelum penyebutan Ponorogo itu di wilayah Madiun Selatan ini kan masih identik disebut dengan Wengker, ya, Wengker. Artinya bahkan sampai berpengaruh kepada sejarah berdirinya Majapahit gitu. Atau sejarah Demak juga ada kaitannya dengan Wengker. Kali kalau Wengker itu kan ya kalau dikatakan tua Mas. Ya kan sebelum tahun 1000 kan sudah ada kan Wengker. Lah kebetulan itu kalau wilayahnya kan sebenarnya bukan di Ponorogo saja kan. Madiun, Magetan, terus mana itu Pacitan, Galek itu kan sebenarnya juga salah satu bagian dari Wengker sebagian. Tapi pusat peradaban pusat pemerintahan itu berada di wilayah Ponorogo. Di wilayah Ponorogo sendiri ini. Artinya Tosan Ajinya itu ada dulu era Wengker juga, era Wengker Muda, Wengker Anom, itu ada Wengker Tengahan seperti itu. Sampai era Ponorogo. Oh, begitu. Artinya Tosan Aji itu sebagai wadah organisasi, semacam organisasi untuk mewadahi dari para pegiat atau mereka-mereka yang mempunyai wesi aji atau tosan aji, wesi yang diaji gitu. Ya, sebenarnya kalau saya dan teman-teman itu membuat paguyuban itu justru malah sasaran utamanya bukan orang-orang yang mempunyai tosan aji aja, Mas. Justru sasaran utama itu lebih ditekankan ke masyarakat.
Nah, karena zaman sekarang itu sangat minim sekali masyarakat itu, jangankan kok memiliki, kadang mengenal pun enggan mengenai tosan haji. Ya. Karena apa? Sampai sekarang pun kalau ngomong masalah tosan haji, mesti orang zaman sekarang ini identik dengan apa, entah itu kuno, entah itu musyrik, entah itu ada kodam, ada jin, klenik, dan lah seperti itu. Oh, begitu. Nah, jadi khususnya saya dan teman-teman itu justru malah memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat itu bahwasanya tosan haji atau keris itu sama sekali nggak ada unsur gaib atau klinik atau mistis, ilmiah banget seperti itu. Begitu. Iya. Nah, ini anak-anak muda dikasih keterangan langsung penjelasan dari Mas Agung. Makanya jenenge Mas Oraki Agung ya. Agar lebih bisa familiar dikenal oleh anak-anak muda itu. Tosan haji itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan masalah klinik, mistis dan lain sebagainya. Hanya sebagai pegiat budaya agar besi-besi haji di wilayah Ponorogo khususnya ini bisa masih lestari, tidak hilang di telan bumi. Artinya sejarah suatu daerah itu kan bisa dibuktikan dengan adanya manuskrip, dengan adanya pusaka, dengan adanya bukti-bukti tertulis. Nah itu, nah, termasuk yang di Ponorogo ini Mas Agung niki dan ada teman lain ya, jenengan tadi sini membawa ada teman, Mas Naufal yang kemarin juga pernah kita undang, itu. Agar benora hilang budaya ini perkerisan terutama di wilayah Ponorogo ini. Jangan sungkan-sungkan. Datang aja nanti ke base campnya Mas Agung, Jalan Puntodewo, Mas. Jalan Puntodewo. Rumah sakit umum itu masuk ke timur. Kalau dari wilayah selatan ya langsung belok kanan gitu aja. Nggih, tosan haji. Berarti ini termasuk mewadahi budaya untuk melestarikan apa itu pusaka, pusaka ya. Selain pusaka ada lagi nggih? Atau memang khusus pusaka aja? Ya sebenarnya gini Mas, sama dulu itu mungkin basic awalnya pusaka Mas ya. Kalau di Basecamp sendiri kita ngumpul orang-orang pusaka, tapi justru malah yang dibahas itu bukan hanya pusaka sebenarnya. Itu malah kayak sejenis tentang kehidupan. Bahasa umumnya bahas laku urip lah bahasane ngoten niku intine. Termasuk ritual-ritual khusus tertentu. Ya, ritual ataupun itu mengenai kita sharing tentang masalah budaya ataupun masalah sejarah atau peradaban lah seperti itu. Dari para anggota istilahnya kan sekarang kan organisasi atau perkumpulan itu mesti yang anggota. Iya, ada. Untuk bisa masuk ke tosan haji atau menjadi anggota begitu, adakah ritual-ritual tertentu? Atau memang dari dulu sudah pengamal ritual tertentu? Ya, nggak ada sih Mas, nggak ada. Kalau di tempat kami masalah gimana ya? Kalau ritual itu nggak ada sih sebenarnya. Ritual itu enggak ada, ritual khusus gitu tuh Mas. Itu enggak ada kalau ritual khusus. Yang penting kita itu benar-benar mempunyai niat dan yang paling utama lagi kita itu mau belajar gitu. Seperti itu aja. Enggak ada syarat-syarat sing enggak gendang enggak lah. Intinya seperti itu. Selain itu juga memberi edukasi kepada anak-anak muda sekarang. Artinya tidak memberatkan. Justru malah seneng dalam arti khususnya kalau ada anak-anak muda Mas ya, anak-anak muda datang gitu, kita seneng. Makanya saya sendiri free 24 jam. Kapanpun saya ada di sana. Mau sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi saya masih di sana belum tidur. Itu. Malam ya? Iya, malam. Tapi esok jam 10 wis hilang. Enggak hilang. Paling itu tidur habis subuh gitu ya. Paling jam itu jam lu udah bangun. Iya. Makanya aku pun guru tuh Mas. Dari bendino ngono lho Mas. Ngono lho. Beda karo khodame sing sampean gowo iku. Wis kuwi jam 10 belum bisa dipanggil sama sekali, HP mati itu aja. mangan turu ngono lho kuwi. Nah, kan kesannya kalau tosan haji itu memang anak-anak muda itu kan jarang memahami gitu ya. Mungkin di benak dari anak muda itu melu tosan haji atau untuk memahami tentang
besi aji pusaka itu harus ada ritual-ritual tertentu. Kadang di satu benda pusaka itu masih ada aura mistisnya, makanya dibutuhkan ritual. Oh, sebenarnya kalau masalah ritual pusaka itu ya mungkin kalau saya dan teman-teman tentang masalah pusaka itu mungkin ritualnya cuma jamasan, Mas. Jamasan itu mungkin kalau secara umum jamasan itu di bulan Suro kan seperti itu. Tapi kita enggak. Jamasan kita itu pas di Wuku Tumpak Landep. Ya mungkin Desember nanti kita mengadakan jamasan. Umum itu. Atau umum, benar umum itu. Jadi justru malah kita mengharapkan kepada dulur-dulur yang punya pusaka itu ya kalau kita mengadakan jamasan jadi jamasi aja. Nah tapi gini sebenarnya itu dari awal ngomong itu kan cuma simbol. Nah, sebenarnya itu menggambarkan bahwasanya yang terpenting itu yang dijamas itu sebenarnya bukan tulisan ajinya sebenarnya. Ya pribadinya manusia itu sendiri. Oh begitu. Yang ya jamasan pensucian itu sebenarnya makanya ada teman-teman juga mengatakan gini ya keris atau tulisan aji munculnya atau ngijilnya tulisan aji itu melambangkan dunungnya atau lahirnya seorang jabang bayi. Nah seperti itu. Makanya tulisan aji itu sebenarnya simbol terlahirnya seorang manusia di dunia. Nah itu seperti itu. Makanya ya kalau kita itu sebagai manusia ya gimana caranya lah kita itu menjaga diri kita kan seperti itu toh Mas. Kita mensucikan ataupun kita ya bersosial jadi seperti itu. Sama saja dengan pusaka itu. Makanya kalau kita itu mempelajari pusaka, mempelajari tulisan aji, ya bisa tidak bisa kita harus mempelajari jati diri kita sendiri. Seperti itu. Yang paling utama itu. Makanya emang sangat jarang sih ketika orang mempunyai keris atau tulisan aji itu dia itu paham dengan dirinya itu. Sebenarnya itu jalan tulisan aji itu jalan untuk mengenal kita pribadi kita masing-masing. Karena itu menggambarkan proses dunungnya manusia si jabang bayi itu. Intinya seperti itu. Oh gitu. Artinya sebelum memahami orang lain. Ya. Kalau dalam Islam itu introspeksi dulu terhadap diri sendiri. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri. Mungkin Mas. Mungkin gini, kalau mungkin saya di Islam itu kan mungkin ada kata-kata gini ya. Barang siapa mengenal dirinya, misalnya dia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya sama kayak keris itu. Makanya itu jalan untuk kita mengenal pribadi kita, mengenal jati diri kita. Jadi seperti itu intinya. Jalan itu thariqah. Iya. Salah satu thariqah untuk mengenal jati diri. Bukan dalam artian thariqah seperti yang masuk ke Jatman. Gitu. Cuman kan thariqah itu jalan. Ya metode lah untuk mengenal diri sendiri. Di antaranya yaitu tosan aji. Dan sebenarnya banyak sih Mas. Ini kan salah satu. Lah mungkin di Nusantara itu banyak sekali seperti nilai-nilai yang setara dengan tulisan aji. Salah satu yang lain mungkin ada tarian. Nah itu tarian. Tarian itu sebenarnya melambangkan proses pencarian jati diri. Seperti itu. Seperti di Ponorogo aja lah. Di Ponorogo. Ponorogo itu tarian yang paling terkenal dan mendunia. Itu reog. Reog sendiri menggambarkan secara filosofis kan menggambarkan budaya kehidupan. Iya, sebenarnya reog itu menggambarkan proses perjalanan manusia untuk mengenal jati diri. Kan seperti itu. Iya. Ya, maaf bukan bukan menggambarkan sebuah sejarah di masa lalu. Ini seperti itu. Jadi sama nilai ini reog dengan tulisan aji itu sama sebenarnya. Enggak. Artinya ketika ada jamasan juga seperti itu kan ya selain kita membersihkan faktor yang di luar kita juga harus membersihkan diri kita sendiri. Artinya itu kan juga termasuk ritual. Ritual pembersihan diri sebelum kita memegang atau sebelum kita melakukan pembersihan kepada orang lain. Contohnya ya kalau kita misalkan mau berdakwah itu ada satu
ritual tertentu awake dhewe harus mendakwai diri kita sendiri Iya. sebelum kita sampaikan ilmu kita kepada orang Orang lain betul seperti itu. Di satu sisi ini memang betul Iya, seperti itu. Ada satu sisi lain wong arep nglakoni apik kenapa harus nunggu dadi apik dulu Nah. kan enggak. Wis dadi apik paling orang lakoni apik, Mas. Oh, ya seperti itu. Lah niku kan ritualnya mungkin walaupun sedikit mesti ini juga ada. Ritual raketang maca donga lah. Ritual itu kan sesuatu kegiatan ritual Ya. yang diulang-ulang. Nah, misalkan jenengan sendiri sebagai pegiat atau apa itu namanya? Pecinta tosana haji, anggota tosana haji ketika mau melaksanakan jamasan Iya, misalkan. jamasan. Mestinya jenengan sendiri kan juga ada apa ritual, doa-doa tertentu. Karena jenengan mau memegang atau membersihkan benda yang Benda. di situ ada nilainya, Bener. ada unsur budayanya juga. Mungkin benda itu juga dibuat bukan tanpa unsur ketidaksengajaan, mesti ada ritual kesengajaan. sendiri juga. Bener. Nah, ini misalkan yang dengan praktekan sendiri ini diantaranya nopo? Masalah jamasan. Ya. Masalah jamasan ya, Mas. Iya. Ya. Kalau masalah jamasan dari awal saya katakan bahwasanya saya dengan dulu jamasan itu pas di buku Tumpak Landep Sabtu Kliwon itu 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali. Kan seperti itu. Dan itu prosesinya kurang lebihnya seperti ini. Tetap ada obor rampen. Nah, obor rampen itu banyak banget, Mas, keri banget. Ya mungkin saya lupa kalau nggak lihat catatan, mungkin sebagian ya tak sebutkan ya. Sing eling wae lah. Kadang sing paling renik sing secara tidak umum itu kadang enek apa itu jadah itu reno enek jadah reno abang, reno putih, reno ireng lagi jadah. Iku urung jenenge, Mas. Ya gula ora ya, Jen. Ketoke ya nek sing gawe gula, Mas. Ketoke sing gawe gula. Kopine wis eneng jadahe rong eneng. Demare ra iso rokokan repot iki. Ya jadah. Bukan jenang to iki. Jenang merah, jenang putih atau jadah? Jenang ya ada, jadah ya enek. Jadah juga ada, Mas. Jadah. Oh, jadah merah. Jadah kayak ada jenang apa kuwi jenenge beras abang. Yeah. Beras abang ditetelin jadah beras abang. Nah, iku dibentuk model kerucut. Kayak terus ana kerupuk telo. Kerupuk telone pun juga kerupuk telo rupane abang, karo putih. Nah, itu iku. Namanya sermier. Apa ya sermier ya, Mas ya? Ya kerupuk telo sermier. Iya, kita sermier iki, Mas. Ya ombo-ombo itu. Kan. Ombo-ombo. Kayak terus ana neh rangginan. Rangginan irna loro. Kayak mengke abang putih. abang putih. Iku napa iku? Macam-macam kembang, pokoke kembang sapa enek macam mriku, Mas. Kembang-kembang mungkin ya kembang setaman lah mungkin yang disebut kembang setaman. Nggih. Ini kembang kemboja dan lain-lain akeh niku. Lah niku mungkin kurang lebih bahannya seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak sih bahan-bahan. Lah, masalah proses ini gini. Kita dimulai dari Jumat. Kan mulai jamasan itu Sabtu Kliwon. Nggih, Sabtu Lah, Kliwon. Jumat malam mungkin jam 7 sampai jam 8 itu kita mengadakan wilujengan. Wilujengan itu selamatan, Mas. Berarti malam Sabtu Kliwon. Malam Sabtu Kliwon kita wilujengan. Jemahe sik wage berarti niku. Ya, pagi. Tapi lek wis baranu lek wis Kliwon to, Mas. Oh, Kliwon. Jemaah Kan Kliwon. malamnya. Malamnya. Nggih. Lah itu kita mengadakan wilujengan selamatan. Lah mungkin setelah selamatan nanti kita jam 9 lah, mungkin jam 9 setelah selamatan kita wis ringkas-ringkas jam 9 itu kita mengadakan membaca mijil mau copat mijil, yaitu diiringi dengan gamelan ngarani gamelan itu siter apa ya gender. Gender nanti kita mijilan bareng. Lah mijilan itu cakepane itu menjelaskan tentang asal muasal atau dunungnya sebuah keris, makna dari keris itu sendiri. Nah, itu filosofi dari keris. Dan itu juga ada bahwasanya saya katakan bahwasanya di situ juga mengatakan bahwasanya keris itu juga menggambarkan dunungnya manusia di dunia seperti itu. Tembangnya harus mijil juga ya? Mijil. Tembangnya mijil. Ada tembang-tembang yang lain?
Nggak Nggak ada. tertarik. Bukan enggak tertarik. Karena kita jamasan hubungannya dengan jamasan atau tulisan aji. Lah, mijil itu tadi cakepannya juga mengenai tulisan aji itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi khusus mijilnya. Mijil itu kan dalam bahasa Indonesia ini kan lahir. Lahir. Nah, jadi artinya ketika mengadakan jamasan itu dalam satu keris atau ya. besi aji yang mau dijamas itu kan dilahirkan kembali. Dilahirkan, ya. Disucikan lah, dimurnikan lah, dimandikan. Ben suci biar lahir kembali. Keluar aura kemurnian lah, seperti itu. Itu gitu. Dari ritual untuk personalnya atau orangnya. Iya. Di antaranya doa bersama tadi. Untuk persiapannya tosan ajinya itu ya disediakan kembang-kembang, ramuan-ramuan dan sebagainya begitu. Benar. Jadi kembang-kembang itu tadi sebenarnya itu juga melambangkan simbol juga sebenarnya, Mas. Kembang maneka warna lah. Di penjelasan itu ada kembang ini itu maknanya apa, simbol apa itu ada. Nah itu sebenarnya justru malah simbol itu sendiri mengenai tentang kepribadian manusia malah. Makanya nggak ada unsur-unsur klenik atau unsur-unsur mistisnya, nggak ada di situ ritualnya itu. Klenik itu yang dulu pernah saya sampaikan sebetulnya dari bahasa gimana? Clan X. Clan itu golongan X itu yang belum diketahui. Lah wong Jawa muni clan X itu kan angel. Lah clan X itu bahasa apa, Mas? Iki bahasane wong Kulon Kali ngono lah. Oh, aduh. Iki bahasaku tinggal Kulon Kali, bahasaku tinggal pian. Ya. Oh, itu sudah umum. Enggak sampai bahasa Kulon Kali itu sudah umum. Saya sering juga pakai bahasa Kulon Kali itu. Tapi mungkin maknanya beda, Mas. Kulon Kali ini jenengan Kulon. Jadi clan X golongan yang belum diketahui ya. Klenik, cara Jawa ini kan malah jadi klenik seperti itu. Ya sebenarnya gini lah aku memandang masalah klenik itu. Sebenarnya di dunia itu nggak ada yang nggak mengandung klenik sebenarnya. Karena orang Jawa sendiri itu kenapa mengutamakan klenik? Klenik itu sebenarnya kan perhitungan sebenarnya. Perhitungan. Jadi nggak ada di dunia itu yang nggak mempunyai yang nggak klenik itu nggak ada. Sing gak mistis orang yang hitungannya udah ada. Nggak ada, pasti kan ada perhitungan. Wong Tuhan aja ya maha klenik ya. Nah, seperti itu. Cuma kadang mungkin disalahartikan klenik itu identik dengan mistis dan gaib dan lain-lain seperti itu. Jadi enggak pas. Padahal klenik itu ilmiah banget gitu. Ini termasuk kita mau membuat sesuatu lah, menciptakan sesuatu rumah lah. Ya. Misalkan kalau bangun tukang itu kan bangun rumah harus ada perhitungan, presisi, perhitungan kebutuhan, barang-barang yang mau disiapkan. Bener. Dan lain sebagainya. Itu kan klenik loh, Mas. Itu. Cuman itu sing bisa terlihat. Yang kasat mata. Nah, yang tidak kasat mata itu bisa diarani menurut mereka yang belum paham tentang ini diarani mistis. Ya mungkin mistis atau ya mungkin gaib atau apa ya mungkin paling. Gaib itu bukan mistis itu mistis, kan sesuai dengan misteri mungkin. Misteri, sesuatu yang belum terpecahkan mungkin. Nah, itu. Ilmiah belum bisa memecahkan. Iya. Ilmu sains belum bisa memecahkan, itu namanya mistis. Mistis, benar. Kalau sudah dipecahkan oleh sains itu namanya ilmiah. Ilmiah, ya. Begitu. Bisanya seperti itu. Tadi terkait dengan ritual-ritualnya. Nah, terus setelah napa niku? Wilujengan, mijilan. Nah, itu istirahat. Mungkin kalau mijilan kan selesainya jam 11 jam 12 karena mijilannya banyak, Mas. Itu istirahat lah. Istirahat itu enggak istirahat tidur enggak. Istirahat itu ya noto borampen buat besok. Nah, rehat lah. Noto ngeracik kembang. Jadi gini, setiap satu pusaka itu pasti dikasih bahasanya takir gitu loh, Mas. Nah, takir kayak kembang dan maneka warna itu tadi banyak.
satu pusaka itu satu gitu, satu takir. Satu cakil. Nah, mungkin ya kalau 100 pusaka ya 100 takir. Ya, jadi bikin takir, bikin rangkaian itu ya sesuai dengan jumlah pusaka. Seperti itu. Dan ada yang nanti khusus untuk di larung. Nah, di larung ada nanti. Jadi ini takir mini tadi, miniatur takir itu dibesarkan. Maksudnya dibesarkan, dijadikan besar. Kita bikin besar untuk di larung. Nah, itu ini. Satu Biasanya pusaka, satu. Kalau yang besar satu. Satu aja. Satu aja, seperti itu. Dalam satu ritual itu nggih. Ya, Itu khusus untuk di larung. di larung. Terus kalau itu sudah selesai, kita nunggu besoknya. Nah, besok itu mungkin kita start mulai jam 6:30 sampai jam 7. Mulai meledak srengenge. Ya, meledak srengenge itu kita mulai dari mempersiapkan air dengan dicampur dengan apa itu bunga kembang taman. Ya, kembang taman itu untuk mensucikan ini apa? Ngerujuki lah Mas, ngerujuki lah itu. Lah setelah itu gini, di dalam ketika kita menjamasi itu kita diwajibkan bisu Mas, atau pembisu, nggak boleh berbicara. Itu. Petikan jamasi itu aja. Jamasi itu, jadi jamasi keris tadi maksimal itu jam 11 maksimal. Pas setelah kelewat jam 11 itu wis sudah gugur karena perhitungannya itu tumpak landep itu jam 11 ke atas sudah ada. Makanya sebelum jam 11 itu harus selesai. Semuanya. Itu penjamasan. 100 itu ya kudu sampai selesai semua itu. Besoknya harinya sudah lain. Sudah lain, cuma 1 hari itu aja. Jadi selama 1 tahun itu terdapat hari Dua kali. tumpak landep 2 kali, 6 bulan 6 sekali. bulan. Dan 1 hari itu aja. 1 hari. Jadi wuku landep ditumpak kasih kan tumpak kan 1 kliwon tadi Mas. Lah, jadi di wuku landep hari ini Sabtu pasaran kliwon. Jadi seperti itu. Dan terus misalkan kalau ada itu jenengan tandangi dhewe atau Ya kan ada krunya gitu. Ada krunya. Ada krunya. Jadi kita itu yang paling pokok itu ada 4. nggih. 4 yang paling pokok. Lah jadi terus ada yang peran pembantu. Peran pembantu itu ya mungkin ada sekitar 10 kan. Nah itu yang membantu seperti itu. Jadi ada yang sing grujuki banyu, kayak terus nyepot wilah. Nah, nyepot wilah nanti ada berjarak Mas. Nanti sing grujuki banyu di sana. Nah, terus sing nyepoti wilah neng kene. Nanti ketika dicepoti wilah, digrujuk banyu dikembalikan ke sini, dilebokne sarunge, baru ditempatkan di suatu ruangan, dikumpulkan dengan takirnya tadi ditata seperti itu. Sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai nanti di Pasopati. Di Pasopati itu di bahasa gampang ngomong kita berdoa bareng lah Mas. Berdoa bareng. Cuma berdoa itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa dulu. Berarti sudah jam 11. Pokoknya belum jam 11 itu. Dan tadi tabah bisu itu yang berdoa ada yang pemimpinnya juga nggih? Ada yang memimpin. Jadi setelah setelah selesai kan, dijamah selesai kan, setelah digrujuk dulu Mas, sampai kabeh, dikumpulkan di satu tempat, dan nanti kru kita ngumpul semua, kita bersih-bersih, isu lah, ijek lah, setelah ijek kita masuk ke ruangan itu tadi, baru kita mengadakan Pasopati, itu tadi kita berdoa bersama di situ, lah mungkin setelah berdoa bersama kita, ya mungkin bahasanya semedi lah, kita berdiam diri. Berdiam diri secukupnya mungkin sekitar setengah jam lah seperti itu, diam diri, kita tutup, baru kita mengadakan larungan. Nah, yang besar tadi. Jadi takir besar dan obor rampen yang sisa-sisa itu tadi, ya itu dilarung semua. Tuh. Berarti jatahnya tadi di makan sopo? Pakan iwak Mas. Pakan iwak. Bejane iwak ya. Bejane iwak. Ini kan musim kering ini iwaknya nyanti. Bejane tukang mancing nanti. Bahkan repotnya Mas. Ketika jamasan itu kan kita harus bertempat pada jarak yang tidak jauh dari sungai. Jadi seperti itu. Repotnya sungai ini jauh soalnya larungan itu kita berjalan. Arah-arahan seperti itu. Jadi seperti itu.
Nah itu kalau jauh numpak motor kan nanti istilahnya resiko untuk batal karena poso bisu tadi. Iya, tapi kalau itu sudah nggak tahu bisu, kalau ngelarung sudah nggak tahu bisu. Itu Yang sudah melewati jam 11. belum, maksudnya yang Belum. top pembisu itu yang batasannya ketika kita sudah di ruangan berdoa itu loh, Mas. Nah, itu sudah batal. Puasa itu sudah enggak ada. Oh, Tuh, oke, batasannya oke, oke. itu. Selesai. Heeh. Oke, oke. Setelah sampai ke Larung terus kembali lagi. Ya, kembali lagi ke lokasi. Oke. Kembali lagi sudah selesai itu. Kembali Sudah selesai. sudah selesai, baru yang mempunyai keris tadi bisa ngambil kerisnya seperti itu. Berarti ubur rampe itu tadi istilahnya seberapa banyaknya benda pusaka? Iya, Itu dicorok bebannya itu dibebankan kepada siapa? beban berampen itu, Mas. Iya. Ya kita urunan. Sementara ini kita ya urunan enek duit piro. Nah, itu gitu. seperti itu. Yes, kebersamaan lah. Jadi kebersamaan. Onone piro ya tinggo piro, Iya. kabeh seperti itu. Iki bareng-bareng. Ya kemarin itu yang pertama kalau di expose ya karena kita itu membawa Aji Mengker kemarin ya. Kita yang pertama itu mengadakan jamasan di Ngebel, Mas. Laga Ngebel. Nah, itu. Laga Ngebel kita juga menyangkut apa ya? Pak Camat dan Pak Lurah-lurah itu kita undang semua. Dan yang kedua kemarin itu di rumahnya Pak Dirman. Pak Oh, Dirman oke. ya Oke, itu. oke. Itu justru malah Pak Camat dugi, terus Pak Bupati juga dugi. Itu. Berarti Tosan Aji ini sekarang sudah bisa disinergikan, dikolaborasikan dengan pemerintahan juga. Dari dulu kolaborasi, Mas. Oh, Dari dulu itu. Udah. sejak era ini Bupati sinten? Kalau jenengan yang paham itu. Atau memang dari lahirnya Tosan Aji ya sudah ada dukungan dari pemerintahan. Ya sudah ada. Dari dulu sudah ada dari pemerintahan. Sejak mulai di era kerajaan lah. Nggih. Itu selalu ada. Luar Gitu, biasa. dari dukungan dari pemerintah itu ada. Karena ya yang namanya pusaka itu tadi Mas Oke, ya, oke. pusaka Nusantara itu tadi pasti harus dinaikkan lah. Jadi